Hadirin jamaah Allah, kita masih lanjutkan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menjadi hak saudara kita, tentang bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Ini masih kisah tentang penjelasan firman Allah yang kemarin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum dzann fa inna ba'dadz dzanni itsmun wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi firman Allah yang memerintahkan kita semua untuk berhati-hati dengan cara menjauhi suudzon atau berprasangka tidak baik. Karena prasangka itu mendorong kepada julid. Julid itu apa ya? Pengen tahu, ngulik rahasia orang, termasuk rahasia keburukannya. Nah, ini kemudian dijelaskan bahwasanya ada dua persoalan yang dicela sebagai penjelasan ayat penjelasan yang kemarin tentang yang dimaksud dengan hak untuk menjaga lisan adalah as-sukut atau berdiam dari aib saudara kita. Lalu ada dua penjelasan lebih lanjut yang menegaskan bahwa ada dua hal yang perlu kita hindari karena termasuk perbuatan atau amaliyah yang dicela. Ada ahaduhuma, pertama adalah antutali'a ahwala nafsika fa in wajadta fiha syai'an wahidan madhuman fa hawana ala nafsika ma tarahu min ahika. Jadi yang pertama yang perlu kita antisipasi dan kita hindari adalah keinginan untuk mengungkap kondisi seseorang yang di dalamnya jika ada hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak membahagiakan. Lalu efeknya adalah kemudian kita akan merendahkan. Jadi kita itu mencela, mengungkap, menyingkap keburukan saudara kita itu termasuk perbuatan buruk. Karena kalau kita sudah melabeli seseorang, oh ini jelek, maka pandangan kita akan menurunkan derajat orang itu. Itu berbahayanya. Maka termasuk yang dilarang, yang dicela. Kalau kita kemudian mengungkit, memunculkan keburukan orang, menceritakan, lalu kemudian ujungnya kalau sudah muncul, sudah terlihat celahnya, lalu muncul sikap kita merendahkan. Itu orang suka maksiat. Orang itu munafik. Orang itu dan seterusnya. Itu yang jadi celaan. Kita ngungkit tahu tentang keburukan saudara kita yang muslim itu di situ. Ya, jadi mau tidak mau orang kalau sudah melihat orang itu buruk, mesti pandangannya buruk. Betul kan? Kan orang lihat, wah ini misalkan ini aibnya adalah dia sudah malu menyembunyikan kalau berjudi atau maksiat, lalu kita tahu diungkit tahu itu orang itu suka bermaksiat, orang itu suka misalkan minum khamr atau narkoba, udah langsung mata kita langsung, pikiran kita langsung berubah. Oh itu tuh, pandangan kita langsung jelek. Disitulah termasuk perbuatan yang tidak baik. Bahkan kita mendengarkan obrolan tentang tidak baiknya seorang itu termasuk yang dicela. Karena ini berkenaan dengan akhlak, saya tidak menyebut tentang haram atau halal ya, tapi lebih baik kepada tercela baik dan lebih baik. Jadi itu pertama. Jadi
termasuk dicela memunculkan, mengungkit, memberitakan, menginformasikan tentang kondisi seseorang, lalu kemudian jika kemudian kita dapati ada kejelekan pada dirinya, lalu kemudian muncul pandangan kita untuk merendahkan dirinya. Lalu persoalan yang kedua, anta alama annaka law talabat munazzihan an aibi a'tazalta anil khalqi kafah walan tajida man tasahabahu aslan. Hendaknya Anda mengetahui bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang bersih, yang suci dari cacat, dari kekurangan, maka Anda bisa melakukan i'tizal, apa itu? Memisahkan diri, ngungsi, menyepi diri secara totalitas. Walan tajida man tasahabahu aslan, maka Anda tidak akan pernah mendapati sahabat-sahabat kalian. Jadi termasuk yang dicela apa tadi? Karena pengen baik, lalu pengen tidak ada pandangan negatif, tidak ada pandangan jelek, lalu kita menyepi diri, entah itu ke tengah hutan, entah itu ke atas gunung, lalu tinggal di sana. Biar apa? Biar nggak ada cacatnya, biar tidak tahu juga tentang cacatnya orang. Atau kalau kita ngamar terus, sama juga itu, ngamar terus mau keluar. Kalau ditanya kenapa ngamar terus, ini biar tidak dengerin omongan orang, biar tidak kena dosa. Itu sama, perbuatan yang termasuk dicela. Satu sisi kita keluar lalu julid, ngulik, pengen tahu informasi orang, lalu setelah tahu informasi di kabar-kabarkan. Satu sisi yang juga dicela adalah kita ingin merasa suci, lalu kemudian kita mengasingkan diri. Dua hal yang bertentangan, sama-sama dicela. Nah, maka kemudian kita harus sadar, fama min ahadin minan nas illa walahu mahasinun wa masawiun. Harus sadar selalu ada sisi baik, selalu ada sisi buruk. Maka Rasul mengajarkan ketika ada sisi baik dan sisi buruk, kita harus tetap ada pada diri kita adalah rasa takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kuatkanlah nilai ketakwaanmu dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Setelah Anda punya modal ketakwaan, salah satu modal ketakwaan adalah apa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, meskipun belum semuanya. Belum semua menjalankan semua perintahnya dan juga belum semua menjauhi semua larangannya. Maka pasti kita bersentuhan dengan keburukan. Mesti kita berperilaku atau mendekati keburukan. Mesti. Mau tidak mau. Tapi Rasul mengajarkan wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ingat, kalau Anda tahu telah melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, segera tutupi dengan kebaikan. Itu rumus ya. Jadi karena kita punya takwa, setiap kali sadar melakukan perbuatan maksiat, segera ikuti dengan kebaikan yang lebih besar, dengan harapan kebaikan yang lebih besar itu bisa menghapus kesalahan, dosa dari kemaksiatan. Kan itu ya. Karena memang kita nggak bisa menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Wong sekitar kita itu dosa semua. Tapi kalau kita kemudian kebaikannya imbang, insya Allah atau lebih baik, kita berharap dengan banyaknya kebaikan itu, maksiat atau dosa dari maksiat itu bisa diampuni. Maksiatnya tetap dilarang, tapi karena kita kebelacut, terlanjur, nggak sengaja,
ya kita berharap bisa mendapatkan rahmat Allah, yaitu dosa-dosanya diampuni. Itu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, tekanannya lagi wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Nah, apa salah satu wujud perbuatan baik itu? Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan bergaullah dengan manusia ya pada umumnya itu dengan menunjukkan akhlak yang baik. Selesai. Itu pedoman Rasulullah. Jadi nggak mungkin kita itu akan menjadi orang yang berbuat baik 100%, tidak mungkin. Harus kita sadari. Uang misalkan begini, ini ibaratnya kita yang punya profesi saya sebagai PNS misalkan, itu mesti ada dosanya, ada maksiatnya. Misalkan datang terlambat, kan gitu ya, masuk harusnya 7:30, pulang jam 4, datang ke kantor jam 8. Itu setengah jam itu, kita digaji penuh, nggak dipotong kan? Gara-gara terlambat kan nggak dipotong, kan gitu. Nah, itu masuk tanda kutip maksiat. Nah, tapi karena kita kemudian setelah tahu wah ini salah, lalu kemudian saya tutupi dengan kebaikan, insya Allah dengan kebaikan itu bisa menutupi dosa itu. Contohnya, saya pulang agak lambat dikit misalkan itu kan, atau saya maksimal ketika di kantor itu pekerjaannya misalkan begitu. Dan dalam dunia perdagangan bisa begitu, misalkan promosinya kelebihan, ini baju, wah ini batik atau bahan ini nggak kebakar kalau dibakar misalnya, wah kelebihan itu, coba tes, promosinya kelebihan, padahal kalau dibakar tetap kebakar, kan gitu kan, nggak ada namanya barang apapun kebakar kecuali besi aja kebakar bisa meleleh. Kan itu, tapi ini kalau dibakar nggak kebakar, misalkan itu kan kelebihan misalkan. Nah, menginformasikan sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan tidak sesuai dengan kenyataan, kan bohong. Ya karena tidak sengaja, ya lalu kita berbuat baik dengan yang lain. Misalkan di sela-sela dagang ada orang miskin yang minta-minta, kita sedekah, kan gitu. Mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa menghapus kekurangan-kekurangan yang dilakukan sebelumnya. Kira-kira begitu di praktek. Jadi kita sekali harus sadar hidup kita sebagai manusia tidak mungkin terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Tapi yang terpenting kita menyadari kalau berbuat salah, lalu kemudian mengikuti setelah itu dengan perbuatan baik. Nah, maka kemudian fa in ghalabatil mahasinal masawi'a fahwal ghayah wal muntaha. Dan yang target akhir adalah ketika kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Kan itu yang benar kita harapkan kan, di yaumul mahsyar nanti ketika dihisab, ketika dihitung amal kita, amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan. Nah, jadi itu yang ditargetkan. Maka fal mu'minul karim abadan yahduru fi nafsihi mahasina ahihi liyam ba'itha min qalbi tauqir wal wad wal ihtaram. Jadi seorang mukmin sejati itu akan selalu di dalam konteks hubungannya dengan orang lain adalah ingin selalu menghadirkan kebaikan saudara-saudaranya. Jadi seorang mukmin yang baik, yang sejati selalu ingin menunjukkan si fulan ini baik loh, nggak akan pernah cerita tentang si fulan ini buruk. Nah kan itu liyam ba'itha min qalbi tauqir wal wad wal ihtiram, sehingga kemudian akan muncul sikap, sifat, perilaku seseorang yang lalu kemudian hormat kepadanya, lalu cinta kepadanya, memuliakan dia, sehingga kemudian antara sesama muslim akan selalu saling memuliakan. Maka kemudian
Rasulullah SAW terkait dengan kehidupan rumah tangga, bertetangga. Rasul mengatakan, ista'idzu billahi min jarissu. Ista'idzu, hai kalian, minta perlindunganlah kepada Allah min jarissu, dari tetangga yang memiliki perilaku jelek. Jadi kita itu kalau menempati rumah, lalu sebelum kita tahu tetangganya itu siapa, karena kan kita nggak tahu ya, maka berdoalah setiap waktu untuk minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jarisu, tetangga yang jelek. Maksudnya apa? Tetangga jelek itu alladzi in ra'a khairan satarahu. Kalau Anda memiliki kebaikan, ditutup-tutupi kebaikannya, enggak disampaikan ke orang. Wa in ra'a syarran adharahu. Jika dia melihat keburukan kamu, lalu dia kemudian cuap-cuap, wah itu si itu si itu apa namanya, cerewet, oh si itu tuh pelit, si itu apalagi ya, ngomelan, marahan, wah itu udah kejelekannya di. Tapi kalau ada kebaikan sama sekali tidak diinformasikan. Ista'idzu, Rasul mengatakan, ista'idzu billah min jari su'il ladzi in ra'a khairan satarahu wa in ra'a syarran adharahu. Pertanyaannya kemudian, kalau kita terlanjur memiliki tetangga yang jelek gimana? Itu dia. Bagaimana kalau memiliki tetangga yang terlanjur jelek? Maka kita sebagai seorang muslim harus membangun persepsi positif. Kita sebagai orang yang anggap bertakwa harus memiliki perspektif yang positif terhadap kita. Contoh, misalkan ini juga sama nanti kalau kita punya pasangan yang tidak ini ya. Contoh misalkan, kita langkah yang pertama kita cari kebaikannya. Kok ini selalu menceritakan tentang keburukannya? Kita harus membangun persepsi positif. Anggap tetangga Anda sebagai orang yang mencoba menginformasikan keburukan kita, lalu kita memperbaiki, kan itu ya. Jadi kalau kita punya tetangga yang tidak baik, lalu dia cerita kemana-mana yang itu anggap itu keburukan kita, maka harus kita berpersepsi positif, kita berterima kasih, kita bersyukur. Kenapa? Karena dia menginformasikan keburukan kita. Ingat syair yang kemarin minggu yang lalu, anil mar'i latas alwasal angkorinihi fa innal qorin min makorinihi. Ingat, untuk mengetahui keburukan seorang itu nggak harus tanya langsung pada orang yang bersangkutan, tapi carilah informasi dari temannya yang lain. Anggap ini tetangga sebagai teman, lalu kemudian dia akan menginformasikan keburukan kita. Karena kalau misalkan kita tanya ke orang yang bersangkutan, misalkan mas atau Pak RW, apa keburukan saya, mesti nggak akan cerita keburukannya. Kan gitu. Apalagi orang-orangnya soleh kan, nggak mungkin akan bercerita tentang keburukannya. Oh, semuanya udah bagus, akan begitu. Nah ini yang kemudian barangkali dengan adanya tetangga kita yang begitu, yang jarisuk, itu kemudian kita mendapatkan informasi tentang keburukan kita. Bersyukur. Di samping kalau kita diomongin orang, alhamdulillah. Kenapa? Karena dosanya dikurangi. Kan itu, dosanya berkurang. Lama-lama hapus. Jadi itu kata Rasul ya. Jadi membangun persepsi positif terhadap apapun kejelekan yang muncul tentang diri kita. Sama dengan misalkan barangkali kita sering tiba-tiba tidak suka dengan pasangan kita, misalkan karena mungkin sering cerewet, karena mungkin tidurnya ngorok misalkan gitu, atau mungkin jorok misalkan.
Atau kita agak suka dengan anak kita karena suatu saat ya sering ngomel karena rumah berantakan gara-gara anak kita. Nah, kita rubah persepsi kita. Oh, berarti kalau masih tidur ngorok, oh berarti masih hidup. Nah, karena gitu kan. Masih namanya berbasis positif. Oh, masih ngorok berarti anggap sebagai musik gratis. Kan bisa jadi kan begitu kan. Berarti masih hidup, masih kita ditemenin, masih ada. Itu mencoba membangun persepsi negatif, memaksimalkan persepsi negatif di tengah-tengah keburukan yang ada. Tapi kalau kita yang kita pikirkan, yang kita lihat adalah jeleknya, yang suka berantakan, yang mungkin juga lebih sering ngomelnya dan seterusnya, itu yang diingat-ingat, ya itu potensi berantem terus kan gitu. Karena yang dilihat selalu keburukannya. Harus diingat kebaikan-kebaikannya. Misalkan, mereka telah mencucikan baju kita, merawat anak-anak kita. Itu yang dipikirkan itu. Lalu kemudian tumbuh dalam diri kita karena yang dilihat, yang terlihat adalah selalu kebaikan. Kita merasa zalim kalau kemudian menelantarkan pasangan-pasangan kita. Jadi segitu. Selalu yang dipikir adalah hal-hal yang positif. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi mendominankan dalam pikiran kita, hati kita, asumsi positif, sehingga kita melihat siapapun di luar kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kontribusi memperbaiki diri kita. Nah, ini yang kemudian hak kita sebagai tetangga, dan kita tidak perlu menyalahkan tetangga, bahkan karena kita juga sebagai tetangga itu juga punya kewajiban. Yajibu alaika as-sukut bilisanika an masawihi. Jadi kita juga wajib mendiamkan, wajib merahasiakan, wajib berdiam, tidak usah cerita tentang kejelekan tetangga kita. Kan gitu ya? Bahkan juga yajibu alaika as-sukut bi qalbika. Bahkan jangan sampai terbersit di hatimu ingin ngulik keburukannya, lupakan. Maka kemudian, ini kan, itu sudah menjadi modal untuk meninggalkan sifat atau suudzon. Kenapa? Karena suudzon itulah ghaibatun bil qalbi. Suudzon, walaupun kita belum mengungkapkan, itu adalah ghibah dengan hati, dan itu adalah dilarang juga. Meskipun kalau ghibah dengan hati, kalau kita mampu menghindari, harus dihindari. Sebenarnya kalau ukuran dosanya kan ketika terucap ya, kita udah menyangka si A begini, si B begini. Itu dalam batin, ketika belum terucap, itu namanya ghibah dengan hati. Tapi dosa kalau kemudian terucapkan. Nah, maka kalau kemudian ghibahnya di dalam hati itu kok kebanyakan, itu mesti mau tidak mau itu akan muncrat, akan keluar. Maka itu kemudian menjadi bibit dosa. Maka yang penting kalau kemudian kita bisa menghindari, bahkan ghibah dengan hatinya bisa dihindari, suudzonnya bisa dihindari, maka itu akan menjadi termasuk hal yang bisa menjadikan kita tumbuh sifat yang mulia. Ya, ghibah itu bagaimanapun memang buruk. Bahkan ketika tidak sampai ke yang bersangkutan, ke orang lain, itu juga buruk. Misalkan kita ghibah sama pasangan kita. Ini biasanya begitu di rumah. Tapi itu lebih baik daripada ghibah dengan orang lain. Karena kalau dengan di luar kita, itu udah nanti akan nyebar sana kemari. Tapi kalau misalkan dengan pasangan kita, karena mungkin jadi nggak asik. Orang itu memang hidup jadi nggak asik kalau nggak ngomongin orang. Dia ngomong sama pasangan, antara pasangan, yaitu sudah setengah dosa.
nanti keluar dosanya 100%. Kadang-kadang gitu ya, kalau nggak ngomongin orang itu nggak asik. Ya maka bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan itu, ya mulai kendalikan, diperkecil. Kalau biasa ngomong sama orang, ngomongin orang, ya mungkin sama pasangan dulu, lama-lama nanti dikurangi. Mudah-mudahan itu usaha itu juga bisa menjadi wasilah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan, jika memungkinkan, fa'ahmilhu ala sahwin wa nisyanin, cepat melupakan. Jadi rupanya cepat melupakan itu menjadi bagian dari perintah. Cepat lupa tentang kebaikan dan keburukan, cepat lupa tentang keburukan orang itu dianjurkan. Kan gitu ya. Jadi penting rupanya. Jadi fa'ahmilu ala sahwin wa nisyanin in amkana. Kenapa? Karena su'udzon yad'u ila tajassus wa tahassus. Karena su'udzon itu bisa mendorong kepada tadi julid, tajassus itu, memata-matai, cari informasi, kan itu ya. Wa tahassus sama nih, mencari informasi, julid. Maka Rasul mengatakan, la tahassasu wala tajassasu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi bibit-bibit keretakan persaudaraan itu adalah julid, pengen tahu, kepo dengan urusan orang, dengan keburukan orang. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan orang. Jangan sampai kalian itu tahassasu, mencari-cari informasi tentang. Jadi ada cari-cari kesalahan, ada cari-cari informasi. Wala taqata'u, dan jangan berselisih. Wala tadabaru, dan jangan wala tadabaru, dan jangan bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian antar saudara itu sebagai, antar hamba Allah itu sebagai saudara. Jadi tajassus ini menjadi awal bibit terjadinya perpecahan. Maka jelas Rasul mengatakan, perintahnya wakunu ibadallahi ikhwana, anggap saudara-saudaramu seagama itu sebagai ikhwan, sebagai saudara. Maka kemudian satrul uyub, menutup aib, wa tajahul. Apa tajahul itu? Pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh itu berarti pura-pura nggak tahu. Itu penting. Wa taghaful, pura-pura cuek. Apa cuek ya? Taghaful anha syaibatun ahluddin. Syaimatun ahluddin itu adalah sifat orang yang beragama. Kalau jahil, bodoh, itu bukan orang beragama. Kalau ghaflah, lupaan, itu bukan termasuk ahli agama. Tapi dalam hal keburukan orang, tajahul, pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu, taghaful, pura-pura lupa, itu bagian dari sifat dan karakter orang beragama. Kalau misalkan ditanya, itu si RW itu gimana? Wah, nggak tahu saya. Wah, itu pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Bilangnya nggak tahu saya, itu pura-pura bodoh. Walaupun tahu, kan gitu ya. Tahu keburukannya, tahu celahnya. Atau Anda suatu saat misalkan nemuin sekampung Anda lagi mabuk-mabukan, lalu kemudian ketika kemudian pulang atau ke kampungnya ditanya, gimana mas itu kok saya dengar-dengar, bilang nggak tahu.
Bilangnya enggak tahu. Ya. Karena wa asyaddul orang dia dirahasiakan keburukannya, karena saya yakin, kita semua yakin keburukan yang dia lakukan dan dia malu untuk menunjukkan maksiatnya itu, kecuali kalau dia tidak malu dalam berbuat maksiat. Misalkan zina, lalu ngomong wah saya sudah zina dengan dia, itu namanya tidak malu. Maka kata ulama, wa asyaddul ma'asi mujaharah, seburuk-buruknya orang yang bermaksiat adalah yang dia tidak malu menunjukkan kemaksiatannya. Orang mabuk-mabukan di tengah jalan, bahkan di tengah kampung, yang dia tinggal di situ, itu adalah asyaddul ma'asi, sedah-sadasatnya kemaksiatan. Kenapa? Karena mujaharah, menampilkan, berarti dia sudah tidak malu. Ibarat kata dia nantang Allah. Nah, udah kayak gitu dah. Kalau kita masih malu atau seseorang masih malu, misalkan tadi minum khamar atau narkoba, masih ngumpet-ngumpet, pengen tidak diketahui, nah itu masih ada malunya. Tahu kalau itu adalah perbuatan buruk, itu masih, maka kita harus nutup, wajib bagi kita menutupi aib itu, karena itu sebagian dari aib. Maka dari situ sekali lagi perlu kita tajahul atau pura-pura bodoh. Bahkan kemudian jemaah sekalian, Rasul mengatakan idza hadasa ar-rajul bi hadisin tsumma tafat fahuwa amanah. Jika suatu saat, suatu ketika kita diajak ngobrol tentang membincang keburukan orang, lalu kita melengos, itu termasuk orang yang amanah. Diajak ngobrol-ngobrol yang buruk, lalu kita melengos, itu termasuk amanah. Amanah itu berarti perbuatan baik. Tapi kita kadang nggak enak sama teman kan, ngomongin tentang orang lalu kita tinggalkan, mesti nggak enak. Nah, ada caranya. Pertama adalah alihkan perhatian atau alihkan tema pembicaraan. Nah, itu tuh kalau melengos kan nggak enak, nyakiti. Tapi kalau misalkan lagi ngomongin orang lalu kita nggak suka, pelan-pelan kita alihkan pembicaraan. Misalkan nih Rijal ngomong sama Pak Kemis misalkan, lagi ngomongin orang, wah, karena ngomongin orang nggak enak dan dosa, sadar, mulailah pelan-pelan, saya tadi malam itu nonton bola, wah gitu, dibalik ke bola, digiring ke bola, itu namanya mengalihkan. Saya kemarin ketika nyemprit, misalkan begitu, jatuh, misalkan, itu namanya mengalihkan tema. Nah, jadi itu termasuk kebaikan. Idza hadasa ar-rajul bi hadisin tsumma tafat fahuwa amanatun. Orang melengos, mengalihkan perhatian, itu adalah amanah. Wa qala al majalis bil amanah. Majlis itu harus amanah. Maksud amanah itu apa? Jangan terlalu banyak, jangan sampai ngomongin orang, kira-kira ya. Jangan sampai berghibah. Kenapa? Wala yahillu li ahadihima ayyafsha ala sahibihi ma yukrahu. Tidak halal bagi seorang untuk menyingkap, menyebarkan kepada temannya sesuatu yang dibencinya. Dan saya yakin namanya ghibah itu mesti ngomongin yang jelek. Orang kok diceritakan kejelekannya mesti tidak suka, kan gitu. Maka kita harus bersikap seperti para salaf. Jadi kaifa hafidhu kasir, bagaimana Anda bisa menjaga rahasia? Dia mengatakan ana qabruhu, saya adalah kuburannya. Jika rahasia orang itu kita harus mengatakan ana qabruhu, saya adalah kuburannya.
Jika itu rahasia, jangan sampai kita ember lalu kemudian rahasia itu disebar ke mana-mana. Kenapa? Fa inna sudural akhrar kuburul asrar. Karena dada orang-orang yang merdeka, dada orang-orang baik itu adalah kuburannya rahasia. Kuburannya apa tadi ya, rahasia ya, kuburannya keburukan, informasi-informasi keburukan itu. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi ini menjadi satu perintah. Karena dari situ kemudian orang ketika tidak bisa menghindarkan diri dari suudzon, ya, maka akan tumbuh sifat pada dirinya al-hiqdu wal hasadu. Al-hiqdu itu dengki. Dengki itu adalah iri atau dengki? Kan hiqdu wal hasadu itu iri, hasad itu dengki. Hiqdu itu iri, hasad dengki. Nah, kalau sudah tumbuh, kalau iri itu masih saya cemburu, saya iri, itu masih iri. Tapi kalau dengki itu, kalau cemburu sama seseorang, dia dapat kebaikan, lalu kebaikan itu pinginnya dia yang dapat. Misalkan kita cemburu si fulan dapat hadiah, ini cemburu. Tapi kalau udah sampai berupaya ini biar hadiah sampai ke saya, lalu diinformasikan ke pemberi hadiah, wah itu Bapak itu salah ngasih ke orang itu tuh begini. Nah, itu namanya hiqd, dengki. Jadi kalau hanya iri masih diampuni. Tapi kalau udah sampai hasad, maka fa innal hasada ta'kulul hasanat. Jadi dengki itu bisa menghilangkan, memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul khotaba, seperti makannya api membakar kayu, hilang tanpa jejak, jadilah abu. Jadi mulai dari apa? Sering berpikir tidak baik terhadap seorang, lalu kemudian mencari informasi, mencari kesalahan, lalu kemudian muncul sifat iri, muaranya puncaknya adalah dengki, lalu setelah dengki kebaikan kita menjadi hilang. Kama ya'kulun narul khataba, seperti ya'kulun narul khataba. Jadi seperti api yang memakan kayu. Kalau yang hadis kemarin saya sampaikan, realnya nanti di akhirat orang-orang yang membawa pahala kebaikan itu akan bangkrut. Kenapa? Karena kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dicemburuinya, yang didengkinya. Kan gitu ya. Jadi begitu. Nah, di dalam firman Allah dan juga ditegaskan oleh Rasul yang lain, dalam ayat lain juga disebutkan, wala tadabaru, janganlah kalian saling bermusuhan, wala tabaghadhu, dan janganlah kalian saling bughd, marah, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, wala taqata'u, dan jangan kalian saling menjegal, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian terhadap muslim yang lain menjadi saudara. Ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu, seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. La yadlimuhu, dilarang untuk berbuat zalim, menganiaya yang lainnya. Wala yuhrimuhu, dan jangan saling melarang. Wala yuhzilu, dan jangan saling menghinakannya. Bihasbil mar'i minasyarri ayyahqura akhahul muslim, sebagaimana seorang yang memiliki kebaikan lalu kemudian karena dihina atau terhinakan, maka saudara muslim yang lainnya akan menghinakan.
muslim yang lainnya. Jadi ini adalah sebuah perintah sunnah Rasulullah menjaga keburukannya jangan sampai terekspos, tapi kebaikannya diekspos sedemikian rupa sehingga yang terlihat, yang tampak adalah kebaikannya. Maka di hadis yang lain juga disebutkan innakum la tas'aun nasa bi amwalikum walakin la yas'ahu minkum bastu wajhin wa husnul khulqi. Tunjukkan kepada saudara yang lain adalah bastu wajhin, wajah yang lapang dan akhlak yang baik. Jadi kita sekali lagi sebagai umat Islam yang baik, kita yang ngaji, yang tahu ilmunya, kemana-mana tunjukkan bastu wajhin, wajah yang lapang, wajah yang ngademke, wajah yang membahagiakan dan akhlak yang baik, yang itu kemudian ditunjukkan dengan namanya yang disebut dengan qawamul ukhuwah, menegakkan sifat-sifat persaudaraan. Dengan apa? Muwafaqah fil kalam, omongannya itu baik, kan gitu ya, wasyafqah, dan juga kasih sayang, penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan.